Halo, selamat datang di podcast Universitas Muhammadiyah Kudus. Wah, senang sekali hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih tentang superfood lokal Indonesia yang mungkin belum banyak orang kenal, apalagi di Kota Kudus ini, yaitu buah parijoto. Wow, keren banget ya. Buah mungil khas Kudus ini ternyata selain juga menyimpan potensi yang luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi ya. Di balik ukurannya sangat kecil ya seperti ini, parijoto merupakan buah yang mengandung senyawa bioaktif yang setara dengan superfood internasional. Dan yang lebih menarik lagi, buah ini tumbuh di lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Bersama saya hari ini, kita akan kedatangan dua narasumber yang luar biasa tentunya, yang kompeten pada bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Yayu Mundriastutik, Sarjana Teknik Magister Teknik dari dosen D4 Teknologi Laboratori Medik Universitas Muhammadiyah Kudus. Yang juga ternyata Bu Yayu ini punya banyak penelitian mengenai kandungan dan juga manfaat farmakologis dari buah parijoto. Ibu Yayu juga aktif mengembangkan berbagai produk inovasi berbasis parijoto untuk pemberdayaan masyarakat. Dan juga penelitiannya lumayan banyak ya teman-teman ya. Ya, selamat datang Bu Yayu. Assalamualaikum. Boleh disapa Ibu, selamat datang. Ya, kita di podcast Universitas Muhammadiyah Kudus ya Ibu ya. Oke, yang kedua kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa juga, Kak Trianto yang sebagai pemilik brand sirup parijoto Alamu yang merupakan pionir pengolahan parijoto di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kak Trianto ini memulai usahanya sejak tahun 2016 dan berhasil mengembangkan bisnis parijoto bahkan di tengah pandemi. Selamat datang Kak Trianto. Selamat datang. Baik, untuk pendengar setia kami, episode hari ini kita akan bagi menjadi beberapa segmen teman-teman yang menarik tentunya ya. Kita akan mulai dari pembahasan ilmiah tentang parijoto sebagai superfood. Nah, lalu mendengar kisah inspiratif dari perjalanan bisnis Kak Trianto, membahas inovasi produk, kolaborasi akademisi dan pelaku usaha, potensi ekonomi, hingga tantangan dan juga solusi ke depannya. Mari kita mulai dari hal yang sangat mendasar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bu Yayu sebagai peneliti yang fokus kaji parijoto dari perspektif farmakologis nih Bu Yayu. Ya, saya ingin bertanya ya, mengapa parijoto layak disebut sebagai superfood lokal? Dan apa yang membedakan buah kecil ini, yang buah seperti kecil banget ya, ini dengan buah-buah lainnya yang mungkin lebih populer lagi daripada parijoto ini Bu Yayu? Ya, senang. Yang seperti kita ketahui ya, kalau yang namanya superfood, berarti kan dia makanan yang super gitu. Jadi kalau dikatakan super, berarti itu penuh kandungan nutrisi, kemudian antioksidannya tinggi, gitu. Kalau dari secara kajian ilmiahnya. Nah, keunikannya apa nih yang membedakan dengan superfood lainnya? Kalau kita ketahui ya, kalau superfood yang kita ketahui itu kayak bayam, kemudian jenis berry, strawberry, terus blueberry, ya kan? Kalau ikan ada tuna, salmon, kemudian jenis kacang ya kayak almond, itu kan juga termasuk jenis superfood. Nah, keunikannya apa nih? Parijoto ini kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit. Ternyata dia itu punya banyak potensi atau kandungan yang banyak orang belum tahu, ya kan? Dari warnanya saja lah kita lihat. Warna kandungannya berarti kan ada antosianinnya ya. Dia antosianin warnanya ya cantik ya. Cantik banget ya Bu ya. Nah, itu antosianinnya tinggi. Dari antosianin itu kita tahu manfaatnya. Nah, kalau dari untuk kesehatan, antosianin kan dapat mengontrol kolesterol. Iya, tapi betul kita juga sekali, perlu Bu. tahu ya, superfood itu bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi sebagai penyeimbang pola makan. Nah, kemudian keunikannya lagi mungkin dari segi budayanya ya, kepercayaannya. Nah, kepercayaan orang tahu parijoto kan betul. karena
oh ini nih mitosnya, dia bisa kalau konsumsi untuk ibu hamil, anaknya cantik. Iya betul. Dari buah itu aja sudah penuh doa ya kan, penuh harapan dan doa. Kemudian tumbuhnya juga di dekat itu ya, apa Sunan Muria ya. Muria. Nah itu kan juga penuh harapan doa dari buah itu. Nah mungkin keunikannya di situ dibandingkan dengan buah yang lain. Wah, sangat menarik sekali ya, Bu. Buah sekecil ini punya banyak manfaatnya tentunya. Jadi dari segi kandungan bioaktifnya juga, Bu, Parijoto ini tidak kalah dengan superfood yang internasional ya, Bu ya. Dan harganya yang mungkin mahal kalau di luar sana, Ya. tapi ini lebih murah ya, Bu ya. Sebenarnya jenis berry gitu. Iya. Nah, sekarang bisa dijelaskan Bu lebih detail tentang manfaat kesehatan Parijoto yang sudah terbukti secara ilmiah tentunya ya. Saya dengar ada kaitannya dengan diabetes, jantung, kemudian ada juga dari sistem pencernaannya. Ya, oke. Kita sudah melakukan literatur review. Nah, dari beberapa penelitian itu sudah menguji kalau ekstrak Parijoto itu diinduksi aloksan. Oh, Itu gitu. dia itu mampu menurunkan kadar gula darah. Karena di situ ada kandungannya antosianinnya, kemudian fenoliknya, kemudian dari dia juga ada saponin, tanin, itu kan jenis antibakteri alami ya. Oh, iya. Nah, dia itu juga vitamin C-nya tinggi, kemudian juga kaya akan serat. Kemudian kalau dari segi jantung, ya dari antosianinnya itu ya Mbak ya, sama fenoliknya. Nah, itu juga mengontrol kolesterol lah lebih tepatnya. Efeknya kalau kolesterol tinggi kan nanti lama-lama ke jantung. Iya, Nah, betul. mungkin kalau kita bisa mencegah ya dengan mengkonsumsinya dengan baik, itu akan lebih baik-baik ya. Nah, terkait dengan selain manfaatnya tadi Ibu, jadi Parijoto ini bukan hanya soal mitos ya Bu, yang tadi kepercayaan turun-menurun yang memang kalau misal makan Parijoto nanti anaknya cantik, anaknya ganteng gitu ya Bu ya. Tapi juga tentang juga kesuburan. Ya, kesuburan. Tapi memang sudah ada bukti ilmiahnya untuk sebagai aspek kesehatan ya Bu ya. Bu Yayu, untuk masyarakat awam bagaimana cara terbaik ini Bu mengkonsumsi Parijoto agar manfaatnya optimal? Apakah dimakan langsung atau mungkin dibuat olahan yang lainnya? Kalau Gitu. untuk mengkonsumsi di agama kita kan diajarkan ya, yang namanya berlebihan itu tidak baik. Iya, betul sekali. Mungkin kalau untuk konsumsi ya secukupnya. Misal kita butuhnya untuk sehari lah 2 kali boleh. Tapi kalau untuk pemanfaatannya, nah kalau kita mau mendapatkan nutrisinya itu secara penuh ya kita makan dengan dalam bentuk buah segar. Iya. Gitu kan lebih baik. Tapi kalau kita mau dibuat menjadi olahan, hindari untuk pemanasan yang tinggi. Oh gitu. Ya, jadi dia akan kalau pemanasan tinggi kan dia akan merusak kandungan yang ada pada buahnya tersebut. Oh gitu. Berarti enak, mungkin lebih banyak Ya, manfaatnya ya Bu ya. Mungkin orang-orang nggak suka karena ada sepetnya ya. Iya, Kita agak. buahnya itu kan sepet, kecut. Iya. Kita bisa padukan misal kalau sekarang lagi seneng bikin salad. Oh, itu kan gitu. bisa ya dicampur untuk salad. Kemudian bisa dibuat yogurt. Ya kayak produknya Kak Tri ya Kak ya. Ada sirup kayak gitu ya. Itu kan bisa. Nah kalau itu kan ada tambahannya ya. Iya, Kalau betul seperti sekali, sirup, Bu. ada menghilangkan sepetnya, mungkin ada pemanisnya. Nah itu kita bisa olah pemanisnya menggunakan pemanis yang aman. Iya, padahal tadi sudah terbukti kalau misal memang untuk menurunkan diabetes ya, atau menurunkan kadar gula darah. Berarti kalau misal mungkin terlalu manis ya Bu, kan karena sepet kan ditambahi pemanis, kemudian jadi manis malah tambah diabetes deh ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Sekarang kita beralih ke Kak Tri nih. Kak, sebelum kita bicara soal bisnis ya yang tadi sudah saya sebutkan, saya ingin tahu dulu apakah Kak Tri itu tumbuh besar di lingkungan petani Parijoto, apakah tidak? Nah, atau bagaimana awalnya kok bisa tertarik dengan buah sekecil ini? Ya, itu ternyata mungkin banyak sekali manfaatnya, kata Bu Yayu tadi. Bisa dijelaskan Kak Tri? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan kalau saya itu tidak dibesarkan dari petani Parijoto ya. Cuma di setiap hari di lingkungan kami itu ya hal yang biasa kita melihat Parijoto masa kecil. Itu jadi kalau saya sendiri juga sekarang udah bertani Parijoto. Kalau dulu memang hanya melihat setiap hari ada petaninya sendiri.
Begitu. Berarti memang dari mulai terbiasa melihat ya Pak sampai dengan pengen produksi parijoto untuk lebih dikembangkan lagi kayak tadi selai terus kemudian yang lainnya nggih. Baik. Menarik sekali ya teman-teman semuanya. Jadi ada sentimen personal dan kepedulian terhadap petani lokal ya Kak ya. Terus sekarang ada cerita nih, bisa diceritakan lebih detail bagaimana awal mula Kak Atri mengembangkan produk ini ya, brand Alammu ya. Ini seperti ini ya Kak ya? Iya. Kalau ini kebetulan brand yang lain sih. Oh gitu. Ini kombucha ya. Jadi, kalau untuk brand Alammu ada beberapa produk di situ. Jadi awal mula itu karena pertama kecintaan saya kepada Miriam. Iya. Jadi dulu itu kami aktif sampai sekarang aktif di sosial lingkungan ya, bagaimana kita tetap menjaga kelestarian alam Muria. Alam Muria. Nah setiap hari kami melihat salah satu potensi adalah pariwisata. Nah di situ muncullah keprihatinan. Di pariwisata itu kan secara siklus kebiasaan masyarakat itu kan dari petani dijual ke pedagang. Iya betul. Di wisata religi Sunan Muria itu nanti dari pedagang dijual ke peziarah. Seperti itu. Iya. Belum ada produk waktu itu. Nah tapi kan pariwisata itu ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Iya, Pertama masalah musim. Kalau musim penghujan itu melipat ruah, harganya murah meriah, terbuang-buang. Karena kan di kebunnya sendiri itu kalau musim penghujan, itu petani terpaksa membuang dulu. Oh Sebelum gitu. ada produk ya. Karena apa ya? Tanaman itu kalau dia buahnya sudah saatnya jatuh atau saatnya petik nggak dipetik kan akan mempengaruhi buahnya ke depan pasti jelek. Nah itu, nah kebalikan kalau kemarau, parijoto itu langka, penyusutan sampai 80% dan harganya mahal sekali. Nah itu yang alasan pertama. Yang kedua adalah rasa, karena banyak yang enggak suka atau tidak bisa menikmati rasa sepetnya. Rasa ada sepetnya. Kalau dulu kan dikonsumsi hanya dibuat rujak, tradisi sampai sekarang juga masih kan. Masih rujak ya. Terus masalah selanjutnya yaitu masalah masa simpan. Nah itu karena parijoto itu kan tidak awet. Nah itulah yang mendasari kami untuk harus dibuat sesuatu ini. Oh gitu. Dan dulu motivasi kami itu membuat sirup itu kami membuat riset eksperimen secara otodidak ya. Betul. Errornya itu harapannya setelah jadi kami bagian ke petani, harapannya petani yang membuat. Dulu itu seperti itu. Terus dalam perjalanan pernah jadi 2016 itu ternyata petani alam mas tak jual gini aja udah laku dia tangga. Ya dengan terpaksa waktu itu terus ya kami kelola untuk jadi usaha kami. Apakah langsung jadi brand gitu atau mungkin ada trial errornya? Trailer pasti lah. Pasti. Jadi di situ itu banyak tantangan ya. Nah terus setelah jadi produk kita secara apa ya? Sebisa kami, setidaknya kita sisihkan beberapa 8 bulan ke depan kami dulu membuatnya itu. Di bulan pertama kita icipi ada perubahan rasa, warna, tekstur, bau. Nah kalau masih aman waktu itu kuat sampai 8, makanya kami sudah 6 bulan waktu itu. Oh. Jadi kalau penelitian dari BPOM itu bisa setahun. Oh gitu. Tanpa pemanis tanpa selain gula sih. Kami kan hanya sesuai brandnya Alammu itu alami dari Alam Muria. Kami juga berupaya untuk membuat produk itu ya dari bahan alami. Karena pengawetnya ya dengan terpaksa dengan gula kan, ya sirup. Makanya kami juga membuat yang tanpa gula yaitu berupa teh. Oh ada tehnya juga, ada sirup, ada chip juga, ada chip, permen. Oh, banyak sekali ya Kak ya. Terkait dengan bagaimana sih perkembangan usaha Alammu sekarang ini, Kak Tri? Alhamdulillah ini kita sudah mau menginjak tahun ke-9 ya. Iya. Alhamdulillah dari awalnya kita nunut dapurnya ibu. Alhamdulillah sekarang sudah punya tempat produksi sendiri. Masya Allah. So, yang dulunya alatnya manual dan pinjem miliknya ibu, sekarang sudah semi mesin. Yang awalnya menggunakan aluminium, sekarang sudah menggunakan stainless. Alhamdulillah yang dulunya kita olah sendiri, sampai lembut sendiri, sekarang hampir kayaknya dalam seminggu ini saya belum masuk tempat produksi deh. Dan sekarang sudah terbangun sistem perusahaan kami berupa CV, yang di situ sudah ada manajer tertentu yang mengurusi itu. Kalau saya paling bagian pamer dan konten sih, lebih ke konten sosial media itu. Kan ini kan
kemarin kita sempat mengalami masa pandemi ya Kak ya. Memang itu kan banyak mematikan usaha-usaha UMKM dan juga mungkin usaha-usaha yang lain. Nah, tapi alhamdulillah bertahan gitu Pak sampai sekarang ini. Ya, pandemi itu kami terdampak. Iya. Terdampak kenaikan omset. Itu juga terdampak ya. Iya. Alhamdulillah kalau pandemi itu mungkin dalam sejarah kami mempunyai perusahaan penjualan tertinggi itu di masa pandemi. Puncaknya di bulan Juli dengan omset waktu itu 150 juta di bulan Juli puncak-puncaknya. Setelah itu menurun sih, menurun. Gitu. Ya itu yang bisa buat kami tempat produksi dari hasil itu. Ya, ternyata luar biasa sekali ya progresnya Kak. Nah, dari dapur orang tua ke fasilitas produksi sendiri dengan omset ratusan juta ya pastinya Kak. Tapi tentu tidak semua berjalan mulus ya Kak. Nah, apa tantangan terbesar yang sudah Kakak sebutkan tadi hadapi dalam mengembangkan bisnis Parijoto ini? Ya. Tantangan yang paling besar. Kalau bilang tantangan, saya sendiri itu selalu berarti suka tantangan. Kenapa harus memilih Parijoto itu kan sudah menantang sendiri-sendiri karena buah mitos yang tidak banyak tumbuh di tempat lain. Mungkin satu-satunya tempat yang budidaya hanya di Muria, Kabupaten Kudus, tiba-tiba dibuat sesuatu. Nah itu pastinya banyak yang nggak kenal, bahkan orang Indonesia sendiri itu mungkin hanya berapa persen yang kenal Parijoto itu. Jadi tantangan kami ya perjalanan masih panjang untuk mengenalkan Parijoto. Ya harapannya biar orang Indonesia itu bangga dengan buahnya. Iya, buah lokalnya. Apalagi di Kabupaten Kudus ya Kak ya. Karena mungkin di tempat lain belum ada Parijoto Kak. Jadi ini mungkin kalau di Kabupaten Kudus kan sesuatu yang ada keunikan lokal di Kabupaten Kudus. Baik. Kepada Bu Yayu ini selanjutnya. Tadi Kak Tria menyebutkan tantangan standarisasi produk juga. Nah, disinilah peran akademisi seperti Ibu sangat penting tentunya ya. Selain melakukan penelitian dasar, Ibu juga aktif mengembangkan berbagai produk inovasi berbasis Parijoto. Bisa diceritakan Ibu, produk-produk apa saja yang sudah Ibu kembangkan dan juga bagaimana proses risetnya? Iya. Terima kasih Mbak Syari ya. Awalnya itu kami melakukan penelitian ya, tim saya itu dari awal skripsi mahasiswa. Dari skripsi mahasiswa. Mereka itu ada ide, kemudian diambil hanya pewarnanya. Hanya pewarna Parijotonya. Kemudian dari pewarna itu diolah untuk menjadi pewarna pelembab bibir. Oh, lip balm ya, lip balm. Itu. Kemudian diujikan pewarnanya tapi itu nggak bisa stabil. Nah, awalnya di situ. Kemudian kita lanjutkan untuk kestabilan warnanya. Tapi setelah kita lanjutkan kok di tengah jalan, loh buahnya kok nggak terpakai. Oh gitu ya. Itu gitu, buahnya nggak terpakai, nggak kebuang akhirnya karena cuma diambil sarinya dan itu hanya sedikit ya kalau manusianya ya. Nah akhirnya itu buahnya kebuang, terus kita ada ide diolah apa ya buah ini. Nah. Ada temennya, ternyata dulu mahasiswa itu pernah magang di tempatnya Alamu. Terus akhirnya kita kolaborasi dengan mahasiswa tersebut, kita buat inovasinya ya salah satunya yaitu selai Parijoto. Ternyata itu awal idenya juga dari mereka magang di Alamu. Bisa buat selai itu, tapi tengah jalan mandek. Bu selainya kok nggak jalan ya gitu. Akhirnya terus kita ajukan lagi untuk pendanaan. Alhamdulillah itu didanai pemerintah itu waktu Masya Allah. Ya. Terus kita bikin formulanya. Setelah kita bikin formulanya, kita latihkan ke Ibu Aisyah gitu awalnya. Setelah kita latihan, responnya sih bagus ya Mbak, positif. Oh ternyata buah yang rasanya sepet itu ya ternyata kalau diolah itu enak. Nah, awalnya gitu. Terus tapi ya itu kita sudah tua-tua ini Bu. Makanya kan kita sudah tua Bu. Kalau selai kan manis ya. Akhirnya bagaimana idenya lagi nih? Dari fasilitas itulah kita mengembangkan lagi. Iya, buat dengan pemanisnya yang alami. Seperti yang Kak lakukan tadi ya, Kak, banyak trial errornya. Iya, betul sekali ya. Ternyata dari buah yang sepet menjadi buah yang bisa kita rasakan ya Bu ya. Dan juga banyak manfaatnya tentunya. Jadi riset dari skripsi mahasiswa menjadi bukan hanya berhenti
di jurnal aja ya Bu ya, tapi langsung diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya dari selai tadi. Nah, bagaimana respon masyarakat Ibu terhadap produk-produk inovasi yang seperti selai ini Bu? Dan apakah ada tantangan dalam memperkenalkan produk baru berbasis parijoto menurut pandangan Bu Yayu? Mungkin kalau dari akademisi sekarang belum sampai terjual ya. Iya. Kita masih memperkenalkan dulu. Oh ini loh, kita bisa bikin inovasi yang ada di Kudus. Mau kita olah buat ini. Nah responnya sih ya mereka alhamdulillah baik. Ini ide yang bagus ya. Kita bisa jadi nilai ekonomisnya ada gitu. Tapi ya awal tantangannya ya bagaimana memasarkan, mengubah mindsetnya itu loh. Kadang sudah merek A, saya suka merek A Bu gitu. Oh iya. Iya kan Brand ya. Iya, kadang itu orang sudah tertarik dengan brandnya gitu. Tapi kita masih mencoba, kita formulanya kita buat lebih bagus lagi. Mungkin nanti supaya kita bisa join ya Kak ya. Iya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Produk kita sudah sesuai standar, mungkin nanti kita bisa join gitu ya. Baik. Nah, sekarang ini kita memasuki pembahasan yang krusial nih, Bu dan juga Kak ya, yaitu tentang kolaborasi antara dunia akademis dan juga dunia usaha. Bu Yayu, dari perspektif akademisi, apa yang bisa diberikan kepada pelaku usaha seperti Kak Triyanto ini untuk mengoptimalkan potensi dari buah parijoto? Kalau dari ceritanya Kak Tri, beliau lebih gesit saya. Lebih gesit beliau daripada saya. Sudah sama juga memang ya Kak. Iya. Ya mungkin kalau dari segi akademis ya kita lebih ke ilmunya ya. Mungkin kita memberikan informasi terkait kajian ilmiahnya, kemudian kandungannya. Mungkin kita bisa bantu dari pengembangan untuk uji laboratoriumnya gitu ya. Mungkin kadang kan makanan itu kan rentan ya. Oh dia jangka masa simpannya, terus kemudian pengemasannya bagus supaya produk itu bisa awet kan juga berpengaruh ya. Iya, Mungkin betul dari sekali. situ sih ya Mbak, pengembangan kemudian edukasi ilmunya ya, Iya. kajian ilmiahnya. Kalau akademisinya memang tentang ilmu Iya. ya, keilmuannya. Nah, sekarang bagaimana menurut Kak Tri nih tentang dari sisi pelaku usaha ya Kak ya? Seberapa penting dukungan riset akademis untuk bisnis Anda, dan apakah sudah ada kolaborasi konkret dengan Bu Yayu atau mungkin dari pihak lainnya seperti itu Kak? Ya, salah satu key partner kami adalah Iya. akademisi. Iya. Kami sadar bahwa kami sudah bisa berjalan sendiri. Jadi peran akademisi itu ya benar bahwa penelitian tentang kandungan-kandungan, karena kita di Indonesia, masyarakat Indonesia itu kan masih minim kesadaran Iya. sehat. Betul. Nah, Betul itu. sekali. Nah, kami itu pengen merubah paradigma mitos itu, bahwa ini kandungan ilmiahnya seperti ini loh, bukan hanya mitos belaka. Itu kami mau menggeser itu pelan-pelan tanpa meninggalkan tradisi ya. Iya, Karena betul itu sekali. berawal dari mitos. Ya, jadi kami kepengen orang yang mengkonsumsi parijoto itu memang benar-benar pengen manfaatnya yang Iya. sudah teruji. Nah, itu harus emang peran kita bersama, khususnya ya dari kami UMKM bersama dengan akademisi. Iya, betul sekali. Jadi ada sinergi ya ke antara riset dan juga bisnis. Ya. Dari Bu Yayu, bagaimana model kolaborasi ideal menurut Ibu, dan apa hambatan yang sering terjadi dalam kolaborasi akademisi dan juga dari pelaku usaha? Kalau untuk kolaborasi ya mungkin dari kita bisa magang itu juga Iya. bisa kolaborasi, mungkin dari mahasiswa bisa magang ke alamu gitu ya. Kemudian kalau tantangannya mungkin lebih ke waktu ya. Iya. Itu gini, kita kan misal riset nih, di risetnya waktunya butuh waktu lama, tapi dari pelaku UMKM butuh cepet. Ayo hasilnya kok butuh cepet. Itu mungkin lebih ke waktu ya Kak ya. Iya. Lebih waktunya, kalau namanya uji kan nggak bisa sehari 2 hari. Iya, gitu betul ya. sekali. Kan kalau yang namanya pelaku usaha kan butuhnya cepet, oh, hasilnya ini kami untuk segera mempromosikan, kemudian menjual kayak gitu ya Mbak. Kalau dari akademisi mungkin itu lah. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan yang mikro. Nah, yaitu tentang potensi ekonomi dari parijoto, Ibu Bu Yayu, dari perspektif ekonomi regional, seberapa besar sih sebenarnya potensi parijoto untuk perekonomian Kudus ini tentang industri parijoto? Untuk segi ekonominya dia mungkin cukup besar ya Mbak. Iya. Apalagi tadi juga sudah disebutkan
buah-buah yang mungkin terkenalnya di Iya. sini, di kota Di- lain belum ada begitu ya. Nah, salah satunya mungkin bisa menjadi produk herbal ataupun pangan fungsional ya. Oh iya. Mungkin kita bisa mengenalkan dari situ terkait ini sudah ada ya produk Iya. pangan fungsionalnya. Nah, mungkin dari segi produk herbalnya yang kita kembangkan lagi gitu. Baik, terima kasih Bu Yayu. Nah, selanjutnya ke Kak Tri ya. Dari pengalaman langsung nih, sebagai pelaku usaha dan juga bagian dari ekosistem petani parijoto, bagaimana Anda melihat dampak ekonomi dan juga sosial dari berkembangnya industri parijoto ini, Kak? Ya, jadi awalnya itu kan ya tadi ya di awal bahwa alamul lahir itu berusaha untuk menjadi solusi di beberapa permasalahan. Iya, betul Ya sekali. sekarang itu alhamdulillah tidak ada parijoto yang terbuang, itu yang pertama. Iya. Terus dari petani sendiri, petani yang emang dari awal petani parijoto itu tambah semangat Iya. petani, dan ini sudah muncul petani-petani baru. Terus ya setidaknya kami juga membuat lapangan pekerjaan itu pasti ya. Terus sekarang juga sudah muncul dari anaknya petani yang sekarang sudah mulai membuat produk. Iya, Nah, jadi makanya petani parijoto. jadi bisnis ya, Nah, Kak ya. Untuk Bu Yayu nih, bagaimana strategi edukasi kesehatan kepada masyarakat tentang manfaat dari parijoto? Dan karena saya rasa ini kunci agar demand terus meningkat, masyarakat tidak hanya mengenal parijoto sebagai oleh-oleh aja, Ibu, tetapi juga paham manfaat dari parijoto sendiri. Ya memang kuncinya ya kita paham dulu ya Mbak, Iya, terkait betul. kesehatan. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikannya ya mungkin dengan edukasi. Iya. Kemudian kita jelaskan kandungannya, manfaatnya. Kemudian kita juga melakukan workshop, pelatihan, kolaborasi dengan pelaku UMKM kayak gitu ya. Nanti kita trainingkan ya. Salah satunya kemarin saya sudah mencoba melatih mungkin dari Ibu Aisyah sama Nasihatul Aisyah. Nah, itu salah satunya seperti itu. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman di sini dan semua teman-teman yang ada dimanapun berada mungkin penasaran nih sama produk yang ada di depan kita ini. Ini tentang apa sih, Kak? Bisa dijelaskan ini? Ya, ini salah satu produk inovasi kami. Ini kombucha. Kombucha ya. Teh yang berfermentasi dengan jamus kopi kita tetap karena lokal wisdom. Karena misi kami itu kan mengangkat potensi lokal ya. Jadi kita membuat kombucha itu bisa dari teh. Dari parijoto juga. Tapi warnanya beda ya, Kak ya? Ya, ini lebih Betul. ke apa ya? Coklat. Tapi kalau misal ini warnanya Pink jadi ungu ya. pink ungu ya, Kak ya. Berarti memang ini adalah salah satu produk dari parijoto, betul sekali ya. Baik, sebelum kita masuk ke penutup nih, saya punya beberapa pertanyaan ringan dan juga harus dijawab dengan cepat ya untuk Bu Yayu dan juga Kak Tri. Tapi dijawab dengan spontan ya. Ya, dimulai dari Bu Yayu dulu nih. Iya, spontan ya. Baik, yang pertama Ibu. Satu kata untuk menggambarkan parijoto. Mempesona. Oke. Baik, selanjutnya nih Kak Tri. Momen paling membanggakan dalam perjalanan bisnis alamu. Ketemu Pak Presiden, Pak Jokowi, dan membuat bangga orang tua. Masya Allah, ketemu Pak Presiden. Wow, luar biasa ya. Oke, sekarang Bu Yayu lagi nih. Superfood internasional favorit Ibu selain parijoto. Apa Bu Yayu? Delima. Oke, baik. Delima. Oke, sekarang beralih ke Kak Tri ya. Produk parijoto impian yang belum terwujud, Kak. Ya, banyak membuat resto yang semua makanannya dari bahan baku parijoto. Wow, resto. Amin ya, Kak ya. Oke, pertanyaan ketiga nih dengan Bu Yayu. Riset parijoto yang paling memorable dalam ingatan Bu Yayu kira-kira apa? Semuanya ya. Semuanya. Karena pusing ya Bu ya. Oke, kita beralih ke Kak Tri ya. Satu tips untuk calon pengusaha parijoto, Kak. Satu tips aja. Ya, buat teman-teman semua jangan takut mencoba. Jangan percaya bahwa air laut itu asin sebelum kita mencobanya sendiri. Iya, air laut itu asin kalau kita Belum coba sendiri. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Bu Yayu ya. Cepat nih ya Bu ya. Nasihat untuk mahasiswa yang ingin riset produk lokal. Ini mahasiswanya Bu Yayu ini sedang menonton ini. Nasihat untuk mahasiswa. Ingat
ingin riset produk yang lokal seperti Bu Yayu. Kalau ingin ini ya, Iya. itu banyaklah berkomunikasi dengan warga lokal. Jadi nanti akan tahu apa yang nanti banyak ide lah kalau kita ngobrol dengan warga lokal. Iya, beda ya Bu kalau kita Iya. baca jurnal sama kita Iya. bertanya langsung gitu ya. Kalau kita ngobrol tuh ketemu, oh jadi Oh ini iya, nih. ada masalah nih kita Iya. cari solusinya. Ya betul sekali. Nah sekarang pertanyaan terakhir untuk Kak Tri ya. Target Alamu 5 tahun ke depan, Kak. Bahwa parijoto itu buah mitos yang harapannya suatu ketika menjadi komoditas. Amin. Oke baik. Tadi udah terakhir kita memasuki penutup ya Kak ya. Tentang Bu Yayu dulu deh. Apa pesan terakhir Ibu untuk pendengar setia Universitas Muhammadiyah Kudus, khususnya bagi generasi muda yang mungkin tertarik mengembangkan produk lokal berbasis riset? Apa ya? Jadilah generasi muda yang bergerak. Iya, kita harus menjadi generasi muda yang bergerak. Explore ya. Iya Explore betul. Dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Baik, terima kasih Bu Yayu ya. Untuk generasi muda, jangan takut untuk bergerak ya Bu ya. Pokoknya harus bergerak terus gitu. Baik, selanjutnya untuk Kak Tri, bagaimana dengan Kak Tri ini pesan terakhir untuk pendengar podcast Umku ini? Ya, untuk teman-teman semua, jadilah orang gila, yaitu dari ide langsung aksi, Yes. bahwa setidaknya kita hidup di dunia itu ada manfaatnya. Iya, betul sekali. Ada, gitu. Ya, tolong diingat ya, kita harus hidup itu bermanfaat ya, gitu. Dan juga bergerak gitu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yayu dan juga Kak Tri yang sudah hadir dalam podcast kita pada hari ini ya. Untuk pendengar setia kami, jangan lupa untuk follow Instagram Klik Umku dan juga PMB_Umku dan juga dari Alamu apakah Instagramnya? Ya, untuk Instagram alamu.official atau barangkali mau kepo saya, Trian R. Sutarjo. Semoga podcast ini memberikan inspirasi untuk kita semua bahwa Indonesia memiliki kekayaan lokal yang sangat luar biasa seperti parijoto yang bukan hanya berpotensi secara ekonomi tapi juga membawa manfaat terkait dengan kesehatan yang sudah terbukti secara ilmiah. Ingat, dengan mendukung produk lokal kita tidak hanya membeli produk tetapi juga mendukung petani, UMKM riset, dan juga ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast ini kerjasama Humas Universitas Muhammadiyah Kudus dengan Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek RI. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.